Amor fati. Lebih dari sekedar urusan harta kekayaan, filosofi teras memperluas terapan prinsip di atas ke dalam momen hidup yang lebih besar. Apakah kamu detik ini juga sedang merasakan menginginkan hidup yang berbeda? Misalnya, seandainya saja gue nggak harus berada di kereta penuh sesak orang saat ini. Seandainya saja gue masuk ke sekolah idaman. Seandainya saja gue punya orang tua yang lebih keren. Seandainya saja gue punya teman-teman yang lebih cool dari yang sekarang. Seandainya saja. Di mata stoicisme, pikiran-pikiran menginginkan alternatif dari situasi hidup kita sekarang adalah tirani. Setiap detik kita menginginkan sedang berada di tempat lain, situasi lain, dan segala wishful thinking lainnya, maka kita telah dirampok dari kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri masa kini, detik ini. Ingat bahwa stoicisme melihat seluruh alam semesta sebagai sebuah keteraturan dan keterkaitan segala hal. Artinya, seluruh hidup kita sampai saat ini sudah terjadi menuruti rantai peristiwa dan hukum alam. Kita bisa memilih melawan dan menyangkali masa kini, yang artinya kita melawan alam. Atau kita bisa belajar menerima masa kini atau present, bahkan mencintainya. Stoicisme mengajarkan lebih dari sekedar ikhlas menerima keadaan saat ini, tetapi justru sampai sungguh-sungguh tulus mencintainya. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya, dan jalanmu akan baik adanya. Epictetus. Saat saya membaca kutipan di atas, ini rasanya nasihat yang sulit dicerna dan difahami pada awalnya. Ekstrimnya, saat kita kecopetan, tidak cukup untuk sekedar menerima dan ikhlas bahwa kita kehilangan dompet, HP, dan semua kontak kita. Epictetus bahkan menyarankan agar kita menginginkan hal ini terjadi dalam tanda kutip. Hore, gue kecopetan. Emang ini yang gue tunggu-tunggu. Absurd, gila. Kalau kita mengingat pembahasan sebelumnya bahwa semua peristiwa eksternal pada dasarnya netral dan baik atau tidaknya semua bergantung pada interpretasi kita, maka mungkin Epictetus tidak segila itu. Kita sebenarnya mampu mengingini atau lebih dari sekedar ikhlas menerima peristiwa hidup apapun. Tidak ada yang berkata ini mudah, tetapi ini mungkin. Dalam contoh kecopetan, kita bisa menginterpretasi bahwa ini ujian terhadap kesabaran, atau ini adalah alasan untuk beli dompet atau HP baru, atau ini kesempatan belajar mengurus kehilangan benda berharga, siapa tahu bermanfaat untuk keluarga atau teman dekat kita kelak, dan lain-lain. Saat kita bisa melihat sebuah musibah sebagai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka menginginkan peristiwa ini terjadi menjadi lebih bisa difahami. Sekilas mungkin ini terdengar seperti delusi terencana, tetapi sesuatu disebut delusi ketika bertentangan dengan realitas. Misalnya kalah pilkada, tetapi masih ngotot mengaku menang. Nasihat Epictetus tidak mengubah realitas yang terjadi, yaitu kecopetan, tetapi hanya mengubah pemaknaan atau narasi yang kita berikan atas peristiwa tersebut. Filosofi teras mengatakan semua kejadian bisa menjadi kesempatan melatih virtue atau arete atau kebajikan, yaitu keberanian, kebijaksanaan, keadilan, dan menahan diri. Kita bisa memilih antara gue kecopetan dan ini musibah dan gue nggak pengen hal ini, atau gue kecopetan tapi ini udah kejadian dan bisa gue jadikan pelajaran, bahkan jadi kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar ikhlas, dan lain-lain. Formula untuk keagungan atau greatness manusia adalah amor fati, yaitu tidak ingin apapun menjadi berbeda,
tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak di sepanjang keabadian. Tidak hanya sekedar menanggung yang memang harus dijalani, tetapi mencintainya. Friedrich Nietzsche. Amor fati adalah bahasa Latin yang diterjemahkan menjadi love of fate atau mencintai takdir. Di tengah-tengah proses penulisan buku ini, saya mengalami musibah kecil. Suatu hari, saya menghadiri sebuah lokakarya bersama klien. Acara tersebut diadakan di sebuah restoran dengan desain yang artistik di Jakarta Selatan. Saking artistiknya, sampai lantai saja dibuat tidak rata. Ada 1-2 undakan di sana-sini. Sudah bisa diduga apa yang terjadi pada seseorang dengan keseimbangan minus seperti saya. Saat di tengah lokakarya, saya berjalan ke arah toilet dan tidak melihat adanya undakan di lantai. Jatuhlah saya, disertai bunyi krek. Saat terjatuh, rasa malu saya lebih besar dari rasa sakit saya. Maklum sedang ada klien, dan dengan gagah berani, saya tetap jalan ke toilet walaupun sedikit terseok. Kemudian saya tetap pede melanjutkan lokakarya. 30 menit kemudian, di daerah sekitar mata kaki saya mulai terasa nyut-nyutan. 1 jam berlalu dan bengkak di kaki saya semakin membesar. Dalam hati, saya sudah menduga bahwa ini pasti keseleo, yaitu sprained ankle. Ketika rasa sakit sudah tak tertahankan, saya menyerah dan akhirnya pergi ke instalasi gawat darurat atau IGD di rumah sakit terdekat. Sesudah dicek oleh dokter jaga dan difoto ronsen, untuk memastikan tidak ada tulang yang patah, akhirnya saya divonis keseleo dan harus minum obat anti sakit serta mengurangi mobilitas karena kaki harus diistirahatkan dan dibebat. Di ruang IGD tersebut, sambil menunggu penyelesaian proses administrasi, saya menatap kaki yang bengkak bagaikan talas Bogor dengan emosi campur aduk. Jujur, saya sudah sempat merasa jengkel dan bodoh mengapa saya bisa tersandung. Ditambah lagi masih ada rasa malu bahwa ini terjadi di acara klien. Di atas itu semua ada rasa kesal karena selama beberapa hari ke depan pasti saya akan berjalan tertatih-tatih, bahkan mungkin harus menggunakan tongkat. Saat pikiran-pikiran itu mulai terlintas, akhirnya terpikir juga oleh saya, bagaimana saya bisa mengaplikasikan stoicisme di dalam situasi ini. Sebagai seseorang yang sedang menulis mengenai stoicisme, peristiwa ini bagaikan ujian langsung. Apakah saya bisa mempraktikkan apa yang saya baca dan tuliskan? Yang pertama, saya menghentikan arus pikiran dan emosi negatif yang mulai timbul, yaitu langkah stop. Kemudian saya mulai memisahkan fakta dan interpretasi. Faktanya adalah saya tersandung dan keseleo, itu saja. Jika saya mulai merasa ini sebuah kesialan, ini sudah interpretasi atau value judgment saya sendiri. Akhirnya, dengan susah payah, saya mulai mencoba mengendalikan interpretasi saya, yaitu langkah think and assess. Kira-kira seperti ini. Saya keseleo karena kesandung. Sudah, tidak perlu diributkan dan difikirkan terus-menerus kenapa ini bisa terjadi. Apa yang sudah terjadi ya, terjadilah. Saya bisa menginterpretasikan ini sebagai hal yang lumrah. Mungkin ribuan orang sudah pernah mengalami keseleo. Apa istimewanya? Mengapa hal ini tidak boleh terjadi pada saya? Apa manfaat yang bisa saya tarik dari kejadian ini? Yang pertama, sebagai ujian terhadap kesabaran saya menanggung rasa sakit fisik. Toh ini hanya keseleo, bukan kondisi medis yang lebih berat. Kedua, sekarang saya bisa empati kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. So far, so good. Perlahan, dialog internal ini membuat saya lebih tenang dan mulai bisa menerima keadaan ini tanpa harus mengutuk diri sendiri. Langkah respon. Kemudian, saya teringat dengan prinsip amor fati. Barulah saya menyadari betapa sulitnya ajaran yang satu ini. Bisa menerima sebuah musibah yang terjadi kepada kita, rasanya sudah sebuah pencapaian tersendiri. Tetapi mencintai musibah ini bagaikan kejadian yang sudah didamba-dambakan. Seperti kata Obelix, tokoh komik Asterix, orang-orang Romawi memang gila.
Walaupun terasa absurd untuk mencoba mencintai musibah, tetapi saya mencobanya juga. Anehnya, perlahan saya bisa merasakan bahwa ide ini tidaklah seabsurd itu. Saya memang tidak berubah drastis menjadi gembira atas keadaan tersebut. Inilah yang selama ini kudamba, keseleo. Apalagi setiap kali kaki terasa nyeri saat harus naik tangga atau tidak sengaja diinjak anak saya yang masih berusia 17 bulan. Namun, saya menyadari bahwa sangat mungkin menggeser perasaan saya terhadap keselio ini sedikit lebih jauh lagi. Lebih dari sekedar ikhlas bahwa mungkin saya merasa mulai menyukainya. Walaupun tidak sampai tahap sadomasosis, ya tentunya. Minimal saya bisa mulai menertawakan situasi ini dan juga menertawakan saya sendiri. Coba renungkan kondisi hidupmu sekarang ini. Sebagian pembaca sedang merasa bahagia dengan kondisinya sekarang. Good for you. Namun, sebagian pembaca lagi mungkin berharap kondisi hidupnya berbeda dari yang sekarang. Bagi kamu yang masuk dalam kelompok ini, bisakah sedikit saja merenungkan, mungkinkah gue mencintai kondisi gue saat ini? Jangan terlalu cepat dijawab, penderitaan gue saat ini terlalu berat. Tidak mungkin gue bisa mengharapkan terjadi. Berikan waktu sedikit saja untuk difikirkan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk memutuskan mencintai hidupmu. Saat ini, hari ini, detik ini.